Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap kalian tetap sehat dan juga semangat untuk mengikuti pelajaran kita pada hari ini. Pembelajaran kita pada hari ini adalah pada kelas 3, tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia, dan pada pembelajaran yang ketiga. Sebelum memulai pembelajaran, apakah ada dari kalian yang suka memelihara binatang? Pastinya ada ya. Kemudian hewan apa yang kalian sering jumpai menjadi hewan peliharaan? Ya, biasanya ada hewan kucing, anjing, ataupun burung, atau banyak jenis hewan lainnya. Dan Ibu Beni suka kucing, namun tidak memelihara kucing. Kucing-kucing liar sering berkumpul di rumah Beni, sebab Ibu sering memberi makan kucing-kucing yang datang ke rumah. Beni sering memperhatikan tingkah kucing-kucing tersebut. Kemudian, mari kita menirukan gerakan kucing ya anak-anak. Kita akan menirukan gerakan kucing mencakar-cakar dan menangkap tikus. Pertama, gerakan kucing mencakar-cakar. Yang pertama, kita harus duduk dengan posisi bersimpuh, kemudian dengan kedua tangan di depan muka. Posisi tangan kanan lebih tinggi, dengan jari-jari yang ditekuk seperti mencakar. Kemudian masih pada posisi bersimpuh dengan kedua tangan di depan muka, namun posisi tangan kiri lebih tinggi dengan jari-jari yang ditekuk seperti mencakar. Jadi kita ubah dan kita bisa lakukan seperti ini. Kemudian yang kedua, untuk gerakan kucing menangkap tikus, kita posisikan kaki seperti merangkak. Kaki kanan berada di depan dan kaki kiri berada di belakang, dengan tangan kanan dan kiri menyilang di depan dada. Ini. Kemudian posisi kaki seperti merangkak, kaki kanan berada di depan, masih seperti tadi, dan kaki kiri berada di belakang, tangan kanan dan tangan kiri menyentuh lantai, kita jatuhkan. Seperti menangkap, seperti pada gambar di bawah ini. Sekarang kalian nanti bisa mencoba sendiri ya anak-anak, gerakan kucing mencakar-cakar dengan gerakan kucing menangkap tikus. Kemudian Beni sedang membaca majalah tentang harimau. Harimau itu salah satu hewan yang hampir punah ya anak-anak. Harimau juga termasuk ke dalam ras kucing, tapi berbeda dengan kucing yang sering kita lihat. Harimau adalah termasuk dengan dalam kucing besar. Ternyata kemudian di dalam majalah itu terdapat dongeng yang bercerita tentang harimau. Mari kita baca dongengnya. Judulnya Kisah Petani dan Anak Harimau. Pengarangnya anonim. Dan di sebuah desa di Pulau Jawa, tinggallah seorang kakek. Ia terkenal baik hati dan ramah. Namanya Ki Maulaya. Para warga desa sangat segan dan mengagumi beliau. Sifatnya yang arif dan bijaksana sering dijadikan tempat bertanya ketika ada perselisihan. Suatu hari, Ki Maulaya pulang dari sawah. Di tengah-tengah perjalanan menuju rumahnya, Ki Maulaya terhenti oleh suara yang didengarnya. Ia pun mencari dari mana suara itu berasal. Dia menemukan sebuah lubang jebakan. Dilihatnya ada 3 ekor anak harimau yang terjebak dan tidak bisa keluar. Melihat bahwa binatang yang dia temukan bisa membahayakannya, dia pun tertegun sejenak. Setelah beberapa saat terpaku, Ki Maulaya dapat menekan rasa takutnya. Aku percaya bahwa kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula. Kemudian dikeluarkannya satu persatu anak harimau itu. Setelah semua terangkat, dia pun naik keluar dari lubang itu. Baru saja dia sampai di atas, tiba-tiba dari semak belukar keluar seekor harimau yang sangat besar. Harimau itu adalah induk dari 3 anak harimau yang dia tolong. Ki Maulaya pun gemetaran dan berkeringat dingin. Namun dia mencoba mengendalikan rasa takutnya. Ia hanya pasrah pada kehendak Sang Pencipta. Harimau itu mendekatinya sambil mengendus-endus Ki Maulaya. Lalu dia pergi membawa anak-anaknya. Konon setelah kejadian itu, Ki Maulaya dan harimau menjadi sahabat. Harimau itu sering menunggu Ki Maulaya ketika di sawah dan menjaganya dari bahaya hewan-hewan buas. Dan apa yang diyakini Ki Maulaya seperti kebaikan, pasti dibalas dengan kebaikan pula. Dan anak-anak, setelah kita membaca dongeng tentang Ki Maulaya dan harimau, menurut
kalian, apa pesan yang kita bisa ambil dari cerita tersebut? Pesan yang bisa kita ambil dari cerita dongeng Kimolea dan 3 Harimau tersebut adalah dengan kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula. Jadi jika kita melakukan sebuah kebaikan, nantinya kebaikan kita akan dibalas dengan kebaikan yang sama atau dengan cara yang berbeda tapi tetap kebaikan. Jadi kalian harus berbuat baik ya dengan orang lain agar nantinya kalian juga dibalas dengan kebaikan oleh orang lain pula. Dan pada sore hari, Benny memasukkan ayam-ayamnya ke kandang. Ia menemukan beberapa telur di dalam kandang. Ia sedang berpikir bagaimana jika telur itu ia simpan ke dalam beberapa tempat. Jadi soalnya ayam-ayam Benny ada yang bertelur. Hari ini Benny mengumpulkan telur-telur ayam di kandang. Ia mengumpulkan ada 20 telur. Gambarlah telur pada kotak yang tersedia. Kemudian kita telah soalnya. A. Jika telur ia simpan pada 5 kotak, berapa isi telur pada masing-masing kotak? Ini ada 5 kotak ya. Tadi Benny mengumpulkan ada 20 telur di dalam kandang. Kemudian akan ia simpan ke dalam 5 kotak. Jadi dalam setiap kotak ada berapa telur? Caranya adalah yang pertama, kita bagi dulu telurnya ke dalam kotak-kotak. Ada 20 telur dibagi ke dalam 5 kotak. Jadi 20 dibagi 5 hasilnya adalah 4. Jadi di dalam setiap kotak akan berisi 4 telur. Kotak pertama berisi 4 telur. Kedua juga, ketiga, keempat, kelima. Kemudian seperti tadi, jika disimpan berarti setiap kotaknya berisi 4 butir telur. Kita dapat menuliskannya dalam lambang bilangan 5 dikali 4 sama dengan 20. 5 kotak telur dikali 4 butir telur, hasilnya 20 telur. Jadi setiap kotak ada 4 butir telur. Jika dijumlahkan semuanya hasilnya adalah 20. Kemudian yang kedua, jika telur disimpan dalam 4 kotak, maka tiap kotak akan berisi 5 butir telur. Seperti tadi ya, 20 dibagi 4 hasilnya adalah 5. Jadi jika telurnya akan disimpan ke dalam 4 kotak, setiap kotak berisi 5 butir telur. Setiap kotaknya berisi 5 butir telur. Kemudian kalian bisa menuliskannya 4 dikali 5, hasilnya adalah 20. 4 kotak dikali 5 telur, hasilnya adalah 20 telur. Kemudian dari soal tadi kita bisa mengambil kesimpulan ya anak-anak. Jika 5 kali 4 sama dengan 20 dan 4 kali 5 sama dengan 20, kita bisa menyederhanakannya dengan menggunakan sifat komutatif atau sifat pertukaran pada bilangan. Kita bisa menukarkan antara bilangan yang depan dengan bilangan yang belakang, tapi hasilnya harus sama, sifat komutatif. Seperti soal tadi Benny, 5 dikali 4 sama dengan 20. Dan 4 dikali 5 juga hasilnya 20. Jadi kita bisa menggunakan sifat komutatif. 5 dikali 4 itu sama dengan 4 dikali 5. Sama-sama hasilnya adalah 20. Seperti itu. Jadi kesimpulan kita pada pembelajaran hari ini adalah anak-anak, yang pertama tadi kita sudah mencoba gerakan kucing mencakar-cakar. Caranya seperti ini ya anak-anak. Yang pertama dicakar-cakar seperti ini, tangan kanan di atas, kemudian diganti tangan kiri di bawah, kanan di atas. Kemudian tadi sudah kita menyimpulkan dongeng tentang petani dan 3 ekor harimau. Kebaikan nantinya juga akan dibalas dengan kebaikan juga. Jika kita melakukan sebuah kebaikan, kita nanti juga akan dibalas dengan kebaikan pula.
Kemudian yang terakhir ada sifat komutatif pada perkalian. Pada operasi hitung perkalian, sifat komutatif adalah sifat pertukaran pada bilangan. Pada operasi hitung, bilangan cacah seperti tadi. Jika yang depan dan yang belakang itu hasilnya sama, antara mereka bisa ditukar, depan belakang bisa ditukar, tapi hasilnya harus sama. Dan sekian pembelajaran pada hari ini. Terima kasih. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.